Dari Tangsi Panularan ke Cikal Bakal Polri. Di sebuah sudut kota Solo, tepatnya di Panularan, Laweyan, berdiri sebuah kompleks tua yang sejak zaman kolonial dikenal sebagai Tangsi Polisi. Pada awal abad ke-20, gedung ini menjadi markas Politietropen, pasukan polisi bersenjata bentukan pemerintah Hindia Belanda. Tangsi Panularan bukan sekadar barak, ia adalah simbol kehadiran kekuasaan kolonial si tempat para serdadu polisi berbaris, berlatih, dan menjaga kota. Masa pendudukan Jepang tahun 1942, Jepang masuk dan Belanda angkat kaki. Tangsi Panularan tidak dibiarkan kosong. Pasukan pendudukan menjadikannya markas Tokubetsu Keisatsutai, Korps Polisi Istimewa. Unit ini dibentuk oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang pada 18 Juli 1942 dengan tujuan utama menjaga ketertiban di wilayah kekuasaan Jepang. Berbeda dengan Kempeitai yang terkenal kejam sebagai polisi militer, Tokubetsu Keisatsutai lebih mirip pasukan polisi bersenjata dengan latihan kemiliteran, disiplin tinggi, dan persenjataan lengkap. Pada April 1944, Jepang memperluas pembentukan unit ini di berbagai karesidenan Jawa, Madura, dan Sumatera. Panularan dengan letaknya yang strategis di jantung kota Solo menjadi salah satu pusatnya. Disinilah para pemuda pribumi ditempa keras, belajar disiplin, belajar bertempur, dan tanpa sadar sedang dipersiapkan untuk sebuah peran besar dalam sejarah bangsanya, masa proklamasi dan polisi istimewa. Ketika Jepang menyerah pada Agustus 1945, suasana menjadi kacau. Di tengah kekosongan kekuasaan, hanya Tokubetsu Keisatsutai yang masih diperbolehkan memegang senjata. Saat itulah tampil seorang tokoh muda bernama Inspektur Polisi Tingkat I Muhammad Jasin. Pada 21 Agustus 1945, hanya beberapa hari setelah teks proklamasi dikumandangkan di Jakarta, Jasin berdiri tegak di hadapan pasukannya dan menyatakan bahwa kesatuan mereka berpihak kepada Republik Indonesia. Mulai saat itu, mereka dikenal sebagai polisi istimewa. Di Solo, Panularan menjadi basis pertahanan penting. Dari Tangsi Panularan ke Cikal Bakal Polri. Di sebuah sudut kota Solo, tepatnya di Panularan, Laweyan, berdiri sebuah kompleks tua yang sejak zaman kolonial dikenal sebagai Tangsi Polisi. Pada awal abad ke-20, gedung ini menjadi markas Politietropen, pasukan polisi bersenjata bentukan pemerintah Hindia Belanda. Tangsi Panularan bukan sekadar barak, ia adalah simbol kehadiran kekuasaan kolonial si tempat para serdadu polisi berbaris, berlatih, dan menjaga kota. Masa pendudukan Jepang tahun 1942, Jepang masuk dan Belanda angkat kaki. Tangsi Panularan tidak dibiarkan kosong. Pasukan pendudukan menjadikannya markas Tokubetsu Keisatsutai, Korps Polisi Istimewa. Unit ini dibentuk oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang pada 18 Juli 1942 dengan tujuan utama menjaga ketertiban di wilayah kekuasaan Jepang. Berbeda dengan Kempeitai yang terkenal kejam sebagai polisi militer, Tokubetsu Keisatsutai lebih mirip pasukan polisi bersenjata dengan latihan kemiliteran, disiplin tinggi, dan persenjataan lengkap. Pada April 1944, Jepang memperluas pembentukan unit ini di berbagai karesidenan Jawa, Madura, dan Sumatera. Panularan dengan letaknya yang strategis di jantung kota Solo menjadi salah satu pusatnya. Dari Mobrik ke Brimob di Solo, Panularan menjadi basis pertahanan penting. Dari sinilah para anggota polisi istimewa ikut menjaga keamanan kota, merebut gudang senjata Jepang, hingga mengawal jalannya revolusi. Keberanian mereka menjadikan pasukan ini sebagai satu-satunya kekuatan bersenjata resmi yang langsung mendukung Republik di masa-masa awal kemerdekaan. Dari Mobrik ke Brimob, perjalanan sejarah kemudian membawa perubahan. Pada 16 November 1946, polisi istimewa dilebur ke dalam organisasi baru bernama Mobile Brigade, Mobrik. Tugas mereka semakin berat, menghadapi agresi militer Belanda, menjalankan operasi gerilya, dan menumpas berbagai pemberontakan bersenjata. Tahun 1961, atas keputusan Presiden Soekarno, Mobrik diubah namanya menjadi Korps Brigade Mobil, Brimob. Sejak saat itu, Brimob tumbuh sebagai pasukan elit kepolisian dengan kemampuan pelopor, gegana, anti-teror, hingga penjinakan bom. Panularan, saksi sejarah lahirnya Polri. Kini Tangsi Tua di Panularan dikenal sebagai asrama polisi Panularan. Bangunannya memang sudah banyak berubah, tetapi jejak sejarahnya tak mungkin terhapus. Dari tempat inilah jalannya panjang kepolisian Indonesia dimulai. Dari Politietropen Belanda menjadi Tokubetsu Keisatsutai di masa Jepang, lalu polisi istimewa di masa proklamasi, hingga akhirnya lahir Mobrik dan Brimob. Maka benar jika dikatakan Panularan adalah salah satu cikal bakal lahirnya Polri. Tempat ini bukan sekadar kompleks asrama, melainkan saksi bisu perjalanan panjang sebuah institusi yang hari ini kita kenal sebagai Kepolisian Republik Indonesia. Catatan referensi, Wikipedia Betsu Keisatsutai, Korps Brimob Polri, Wikipedia, Mobil Brigade Corps, Arsip Unggahan Kota Solo, Facebook 15 Juli 2020. Brigade Mobil Solo tahun 1938 di Panularan,